Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari kelas 11 RPL 2. Hari ini saya akan menjelaskan dan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat tampilan website HTML seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Studio. Lalu yang kedua pencet new file, atau bisa juga dengan mencet Ctrl N. Pilih bahasa yang ingin kita pakai HTML, lalu kita save di folder .html. Jika sudah seperti ini, ketik HTML lalu pilih HTML5, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah title itu yang akan berada di sini, di atas ini. Titlenya kita ganti menjadi apa itu HTML. History of HTML. Kita save. Kalau kita reload di sini, dia akan berganti tulisannya menjadi History of HTML. Nah, jika kita pengen masukin gambar kayak gini, kita harus download dulu di Google atau di mana, lalu kita masukkan ke folder yang sama dengan codingan ini. Atau bisa juga di folder yang berbeda, tapi di depannya nanti harus ada nama folder dulu, lalu slash. Tapi karena kita udah ada fotonya di sini, kita tinggal ketik image. Nanti di sini kita ketik di sini HTML. Nah, ini udah langsung muncul HTML5 icon.png. Kalau kita simpan di sini, setelah kita reload, ada muncul gambar seperti ini. Untuk memperkecil gambarnya, ini kita hapus saja karena nggak kita pakai height di sini. Terus kita atur sebesar 150 pixel. Simpan, reload, akan mengecil seperti ini. Lalu kalau pengen dipindahin ke tengah, kita buat lagi di atas ini center. Lalu kita copy ini ke dalam sini, supaya nanti dia icon HTML itu ada di tengah-tengah seperti ini. Lalu yang berikutnya kita akan membuat tulisan seperti ini, tapi saya tidak menggunakan tulisan seperti ini. Saya menggunakan tulisan yang lain, tulisan ini. Di atas tulisan yang pengen saya buat judulnya dulu menggunakan H2. Perbedaan H2 dengan H1 itu, H2 lebih kecil karena lebih besar angka yang di sini, itu nanti tulisannya akan menjadi lebih kecil. Jadi di sini kita tulis apa itu HTML. Kita enter, baru kita masukkan paragraf dengan tulisan yang tadi. Save, lalu reload. Nah, nanti di sini akan ada tulisan judul dan paragraf yang tadi udah kita buat.
Nah, bagaimana cara membuat tulisan menjadi tebal seperti ini? Caranya adalah kita pilih nih, mau yang mana? Oh, mau yang ini, hypertext markup language. Di belakangnya kita ketik B atau bold, lalu kita masukkan aja. Ini cara mengcopy, kita hapus, masukkan ke dalam bold, save. Kalau kita reload, dia akan jadi tebal seperti ini. Terus kalau pengen buat tulisan ada biru-birunya gini, ini kita harus menambahkan link dengan cara misalnya aplikasi kita ketik aja pakai A ya. Terus kita cari dulu misalnya di sini kayak apa itu aplikasi. Jadi di sini ada muncul linknya, kita copy terus masukkan di drive-nya ini. Nah, di tengah-tengah A ini kita masukkan aplikasi kita simpan. Nanti ketika kita reload, dia akan muncul seperti ini. Pas kita pencet, dia akan balik ke muncul ke halaman yang linknya tadi udah kita masukkan ke kodenya. Bagaimana cara biar dia bisa tabnya itu nambah, jadi nggak di sini terus. Kan kalau ini kita pencet aplikasi, tabnya nggak nambah. Biar tabnya nambah itu di depan sini kita pencet lagi target lalu blank sini. Nanti pas kita pencet aplikasi, nah di sini tabnya nambah, nggak cuma satu. Lalu kalau pengen buat garis seperti ini garis horizontal, kita menggunakan di luar paragraf HR, save, kita reload, akan muncul garis seperti ini. Setelah itu kita bikin judul lagi dan masukkan tulisan sama buat border dengan background warna. Yang pertama kita buat H2, kita pakai H2 lagi, masukkan konten, lalu pakai kalau pengen pakai nomor itu kita pakai order list. Tapi sebelum kita buat order list, kita buat dulu tulisan history sama technical ini. Sama itu paragraf 1, tulisannya apa? History. Pertama itu history. Lalu supaya nggak buat 2 paragraf, kita tambahin BR di sini supaya nanti dia itu menjadi atas bawah, nggak samping gitu. Yang kedua
nikel. Kita save, reload. Nah, nanti tulisannya akan ke bawah, tapi kalau BR-nya kita hapus, tulisan dia akan ke samping seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan BR. Di bawah BR tadi, di bawah tulisan 2 ini kan, di gambar ini ada list 1, 2, 3 JavaScript Framework, Ajax, dan WebSocket. Cara membuatnya itu kita pakai OL atau order list. Dalam OL kita buat list. Kita buat list, terus kita copy sebanyak 3 kali karena di sini dia ada 3. Terus kita tulis JavaScript Framework, JavaScript Framework. Yang kedua itu Ajax. Dan yang ketiga WebSocket. Kalau kita simpan, kalau kita reload, nah dia akan membuat list seperti ini. Kalau pengen buat border dan warna seperti ini, kita buat file baru dengan bahasa CSS. Nah, CSS. Kita save, style dot. Oh, salah, ini C++. Kita new file terus pakai CSS. Nah, di sini kita simpen di folder yang sama. Dengan nama filenya itu stylus.css. Terus biar dia nyambung ke CSS-nya itu di atas sini kita buat link. Nanti hrefnya ini kita sambungin ke stylus. Nah, sini udah muncul kan stylus.css. Terus biar ininya semua masuk border, kita di sini buat class dot, kita namain aja kelasnya box. Nah, ini semua kita masukin, kita copy, terus kita masukin ke dalam kelasnya ini, dalam div. Nah, nanti kalau udah kayak gini, di sini kita buat tadi nama kelasnya box. Kita buat di sini dot box. Oke, kurung seperti ini. Lalu kita pakai border 200 pixel. Terus di sininya background colornya pakai yang aqua. Kalau kita save, kita reload, di sini dia muncul border dengan warna biru muda seperti ini atau aqua. Nah, terus gimana cara buat yang ketiga, bawah ketiga ini
biar dia tetap masuk juga. Jadi kita tetap ngodingnya itu di sini dalam kelas dengan UL ini kita tambahkan list lagi, banyak 3 lagi, tapi di atas UL ini kita buat judul lagi, karena di sini kan ada judul challenge with the SPA model. Kita buat paragraf challenge with SPA model kita save, kita lihat di sini sudah muncul, tambahkan nomor 3. Lalu di list ini kita ketik lagi ini apa, search engine, ketik search engine, yang keduanya silent server code, client slash server code, yang ketiganya browser history. Kalau kita save, kita reload, di sini ada, tapi bulatnya itu nggak bolong yang kayak di sini. Cara buat dia jadi bolong gitu, tambahkan lagi di dalam filenya ini tipe type pakai circle. Kalau kita save, kita reload, nah di sini dia berubah menjadi circle. Nah yang ketiga, yang berikutnya kita buat garis lagi horizontal menggunakan HR di luar div, karena dia udah nggak masuk lagi di dalam border yang berwarna ini. Kita buat HR. Berikutnya kita buat judul lagi, namanya history, gunakan H2 history. Lalu berikutnya paragrafnya saya tidak menggunakan ini, tapi saya menyiapkan lagi seperti ini. Akan paragraf, save. Nanti di sini ketika kita reload atau pencet Ctrl R, dia akan muncul tulisan history seperti ini. Lalu bagaimana cara kita membuat tulisan menjadi miring seperti ini? Kita perlu menambahkan sama kayak tadi yang ini bold hypertext, bedanya itu menjadi tebal, tapi kalau ini kita pakai italic, jadinya miring. Kita pencet I, lalu kita masukkan lagi nama siapa nih, Bannersley. Kita save atau pencet Ctrl S, terus kita reload, jadi tulisannya miring seperti ini. Lalu untuk membuat tulisannya
kayak gini, web application seperti ini, seperti tadi kita masukkan terlebih dahulu linknya menggunakan ini A, lalu masukin link HTTPS, kita ambil dari mana, lalu target blank supaya dia itu ketika dipencet, nah dia muncul tab baru, bukan mengganti tab yang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.